Iya. Tambah minta mah. Cukup ini apa? Karena nah gede malah tadi ini. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi ini kita dipertemukan kembali dalam kajian rutin kita pembahasan tentang adab thalabul ilm. Adab-adab bagi para thalabul ilm. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang berbahagia, menindaklanjuti pembahasan adab-adab seorang mencari ilmu, kita masuk adab yang kedua. Melanjutkan pembahasan adab yang pertama bulan lalu. Disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala tentang banyak hal berkaitan dengan adab di dalam thalabul ilm. Yang pertama adalah al-ikhlas, dan cari ilmu semata-mata untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, jadi tidak boleh mencari ilmu karena untuk berdebat. Ya, kita mencari ilmu untuk berdebat supaya bisa membantah orang lain. Terus ada lagi yang mencari ilmu yang dilarang adalah mencari ilmu dalam rangka untuk membanggakan diri di hadapan ulama. Nah, ini adalah niat yang tidak benar. Itu adalah niat yang tidak benar. Jadi ini yang pertama diluruskan. Oleh karena itu di dalam Kitabul Ilm pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan, ya, supaya niat itu tidak terkontaminasi dengan niat-niat yang lain. Maka Syekh Utsaimin menjelaskan secara rinci di dalam kitab tersebut. Ya, di antaranya apa kemarin? Supaya niat itu tidak terkontaminasi dengan niat-niat yang lain. Pertama, niat apa? Niat jamaah. Nah, diniatkan apa mencari ilmunya? Ikhlas sama. Oh ya, itu ikhlas maksudnya. Itu ikhlas itu rentetannya kemarin. Ya, supaya tidak terkontaminasi gitu loh. Supaya bisa lurus niatnya ini. Yang pertama dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Yang kedua apa? Menghilangkan kebodohan. Hilang catatannya. Ya, itu niat-niat di dalam thalabul ilm. Jadi niat dalam rangka menjalankan perintah Allah. Yang kedua niat untuk menghilangkan kebodohan. Yang ketiga apa? Nah, untuk memperbaiki apa? Kesalahan, kekeliruan. Jadi kita belajar ilmu itu supaya bisa memperbaiki kekeliruan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya tidak terjadi kesalahan. Jadi bukan untuk minteri, bukan untuk minteri, untuk memperbaiki. Jadi kalau kita melihat ada orang keliru di dalam, ya paling mendasar keluarga kita, paling dasar keluarga kita. Mungkin anak kita cara sholatnya salah. Ya mungkin pasangan kita cara gerakan ibadahnya keliru. Lah itu tugas mencari ilmu itu dalam rangka supaya bisa memperbaiki kekeliruan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi bukan untuk minteri sama sekali, harus dihilangkan betul ini, Pak. Harus dihilangkan. Kemudian yang keempat apa? Ya, kita mencari ilmu dalam rangka apa? Supaya bisa mengamalkan syariat. Nah, ini nanti niatnya lurus nanti. Niatnya lurus nanti. Niatkan mencari ilmu supaya kita dan keluarga kita bisa menegakkan syariat. Nah, itu diantara niat di dalam mencari ilmu. Jadi tidak boleh mencari ilmu untuk berbangga di hadapan ulama, tidak boleh mencari ilmu untuk mendebat orang-orang awam, ya, dan tidak boleh mencari ilmu supaya kita dikenal oleh jamaah. Nah, ini niat-niat yang tidak benar, niat-niat yang salah. Baik, sekarang kita masuk pada adab yang kedua. Bagaimana adab thalabul ilm, adab para pencari ilmu yang kedua. Yang kedua adalah membersihkan hati dari penyakit
penyakitnya. Dari penyakitnya. Lah di antara penyakit hati yang paling berbahaya untuk para thalabul ilm itu adalah al-hasad. Itu antara penyakit-penyakit hati yang lain. Ini al-hasad. Perlu kita ketahui yang namanya al-hasad itu memiliki pengaruh buruk yang sangat mengerikan. Ya, hasad atau kebencian, hasad atau kebencian itu bisa memiliki pengaruh buruk yang sangat dahsyat sekali. Maka seorang thalabul ilm harus betul-betul berusaha untuk membersihkan diri dari penyakit-penyakit ini. Awas ya. Dua sifat antara kebencian dengan hasad ini sulit dielakkan. Kita lihat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar. Ya, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar. Di mana Nabi SAW menyebutkan salah satun la yaslimuhu minhunna ahadun. Ada tiga sifat. Ada tiga sifat yang tidak ada seorang pun yang selamat dari tiga sifat ini. Masya Allah. Ada tiga sifat yang tidak seorang pun selamat. Berarti apa? Kita semua ada benih dari tiga hal ini. Awasnya, kita semua berarti memiliki benih-benih dari tiga hal ini. Apa tiga perkara tersebut? Yang pertama adalah at-tayyarah. At-tayyarah. Ramalan burung. Yang pertama apa? Ramalan burung. Kemudian yang kedua adzan, prasangka. Setiap orang benih ini ada, Pak. Adzan, suudzan. Yang ketiga al-hasad. Al-hasad. Jadi at-tayyarah itu ramalan burung itu bisa diartikan menganggap sial. Ya. Menganggap terjadinya sial karena ada suatu faktor. Ada kalanya bintang, ada kalanya suara burung, ada kalanya sejenisnya. Ini masuk dari areal at-tayyarah. Nah ya. Nah, kemudian jamaah sekalian, tiga sifat ini itu masing-masing orang itu punya, kata Nabi. Sehingga tidak ada orang yang selamat dari tiga sifat ini. Setiap orang punya potensi dari tiga hal ini. Setiap orang. Nah sekarang bagaimana solusinya? Kalau masing-masing orang memiliki tiga perkara ini, gimana solusinya kita? Maka Nabi memberikan solusi. Pertama, fa idza tatayyarta fala tarji'.
apabila engkau ditimpa tatayur, ya, ditimpa was-was, merasa sial karena adanya sesuatu benda, ya, adanya was-was. Jadi kalau pada saat seseorang ditimpa tatayur ini, fala tarji, jangan diulang-ulang lagi. Artinya apa? Nggak usah dicerita-cerita nih, nggak usah dicerita-ceritakan. Seperti mimpi yang dianggap buruk, nggak usah dicerita-ceritakan. Yang mimpi giginya cepot, yang mimpi apa, macam-macam ya. Atau melihat sesuatu seperti kejatuhan cicak, atau mendengar suara burung sesuatu yang diyakini mengandung sial. Ini jangan jadi diceritakan orang lain, jangan dicerita-ceritakan kepada orang lain. Itu solusi yang pertama kalau ditimpa tatayur. Yang kedua, faida hasadta, apabila ditimpa hasad. Apabila ditimpa hasad. Jadi kalau hati kita itu ada hasadnya, dan hasad itu bereaksi. Kalau hasad itu bereaksi, maka apa? Fala tabghi, jangan berlaku dolim. Jadi kalau pada saat sifat hasad itu bereaksi, gimana reaksinya hasad itu? Ketika hati kita menginginkan orang yang tidak kita sukai itu terkena musibah, atau kita ingin orang yang kita nggak sukai itu nikmatnya dicabut oleh Allah, itu namanya hasadnya sedang bereaksi. Awas nggih. Nah, kalau pada saat terjadi seperti itu, kata Nabi, jangan berlaku zalim. Kenapa hasad dihubungkan dengan zalim? Perhatikan Pak Ibu, hasad dihubungkan dengan zalim karena orang yang dengki sangat identik dengan perbuatan zalim. Perhatikan, karena sifat dengki itu identik dengan zalim. Sangat dekat sekali. Bahkan itu menjadi satu paket. Satu paket antara sifat hasad dengan zalim. Makanya kenapa ada hadis Nabi menyebutkan iyyakum wal hasad, tinggalkan sifat hasad, fa inal hasad takulul hasanat al khatabah. Ya, tinggalkan sifat hasad karena hasad itu bisa memakan kebaikan-kebaikan seperti halnya api memakan kayu bakar. Jadi hasad niku saged ngentekno amal kula mbek sampean. Hasad niku saged ngentekne amal kula mbek sampean. Insyaallah. Makanya jangan sembarangan masalah ini. Jangan disepelekan perasaan ini. Mangkel kebencian itu masya Allah, hati-hati. Hati-hati ya. Mungkin makanya gini loh Bu, Pak, nih. Kita yang ngaji sunnah ini mungkin dari urusan bid'ah dan syirik ini insya Allah kita akan selamat. Insya Allah. Ya. Dalam dua hal, dalam dua jenis maksiat insya Allah kita akan selamat. Bid'ah dengan syirik besar insya Allah selamat. Tapi syirik kecil belum tentu. Hasad apalagi ya. Saya dapat info dari teman-teman, di antara para asatid ada yang heboh ya, karena perbedaan pendapat. Nah, kalau saya perbedaan pendapat itu sudah wajar. Ada orang, jadi kalau sudah masuk dalam dunia fikih itu Bu, nggak harus sama dengan kita orang ini. Yang penting punya dasar yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kita juga harus pinter di dalam mensikapi masalah ini. Ya, jangan sampai
Seperti orang tidak tahu ilmu begitu mensikapi persoalan. Sampai di daerah Buduran itu ada seorang santri baru ngaji, karena ikut grupnya ustadz yang satu menghujat, bahkan mentahdir ustadz-ustadz yang sudah dianggap kibar itu, ditahdir. Baru ngaji, Pak. Baru ngaji sudah pinter mentahdir. Insyaallah. Saya dapat ceritanya kok jadi heboh. Untungnya saya nggak pernah baca Facebook. Untungnya sama sekali belum pernah saya. Dan saya nggak mau tertarik ke sana lagi sudah. Ya, jadi sama ustadz-ustadz muda banyak yang dapat cerita dari itu. Loh, kok sampai seperti itu? Enggak, sampai kalimatnya itu ada yang lapor ke saya itu kalimatnya sangat buruk sekali. Seorang murid kepada gurunya, mantan guru katanya, mantan guru kajian sunnah, Pak. Nah, ini penyakit-penyakit hati itu belum tentu kita yang sudah ngaji itu selamat. Ya, kita yang sudah ngaji ini belum tentu selamat. Makanya di antara kesibukan, saya ingatkan pada diri saya sendiri dan panjenengan, di antara kesibukan kita ngaji, ya, tolong sibukkan juga untuk mengevaluasi diri. Ya, tolong. Ya. Ibu-ibu nggak tidur ya ini ya? Nah, ini saya ngaji puasa begini ini dilema, Pak. Dilema sekali. Saya ngaji tak keraskan suara saya, nanti kalau serik nggak ada minumnya. Iya kan? Iya. Saya ngomong ngotot gitu bisa, cuma kan nggak ngerak dewe kok. Cuma kalau ngaji santai itu bahaya juga buat panjenengan. Liar. Ya, kondisinya juga memang begini. Kita malam-malam sudah bangun ya, dimaklumi ya. Baik. Nah, jadi seorang yang sudah taklim kepada ilmu sunnah itu belum tentu selamat dari penyakit-penyakit hati. Jadi di antara semangatnya kita mencari ilmu, diwajibkan atas setiap muslim untuk sibuk mengevaluasi diri. Kenapa, Pak, ini? Kalau kita tidak ada waktu, tidak sempat mengevaluasi diri, perhatikan Ibu. Kalau ada seorang muslim mengaku ahli sunnah dan tidak menyibukkan diri untuk mengevaluasi diri, itu merupakan bencana. Ya. Dina kula mbek sampean wis ngaji tapi enggak pernah evaluasi diri. Endi kesalahanku, endi kekuranganku. Enggak pernah demikian, itu bencana. Apa bencananya? Bentuk bencananya itu adalah orang yang tidak bisa menemukan kekurangan diri. Perhatikan. Orang yang tidak mampu menemukan kekurangan diri, maka selama itu pula dia tidak bisa memperbaiki diri. Makanya ngaji gak tambah apik kelakuannya, omongane sih gak tambah apik. Kenapa? Karena dia tidak pernah menemukan kekurangan diri, gak bisa memperbaiki diri. Tolong disimpan kalimat ini. Tolong disimpan kalimat ini. Orang yang tidak mau mengevaluasi diri, maka dia sulit menemukan kekurangan dirinya. Orang yang tidak bisa menemukan kekurangan diri, selama itu pula dia tidak bisa memperbaiki diri. Kenapa? Bagaimana dia perbaiki? Nggak ngerti yang rusak. Seperti tukang servis bisa nggak memperbaiki barang yang rusak kalau nggak ngerti kerusakannya? Hah? Orang mau servis HP tapi nggak ditemukan kerusakannya di mana, bisa servis apa enggak? Demikian pula kita. Nah, makanya di sela-sela semangatnya kita mencari ilmu, harus juga diimbangi dengan semangat untuk mengevaluasi diri. Okay.
Saya kan sudah sering anjurkan jenengan beli kitab kecil-kecil itu. Beli kitab kecil-kecil itu seperti kitab Sama'il Muhammadiyah. Ya, kemudian Aina nahnu min akhlaqis salaf. Ya, yang judulnya itu belajar dengan generasi terbaik. Kalau judul aslinya itu adalah di mana posisi kita, ya, di mana posisi kita dibandingkan dengan akhlaknya para salaf. Ingatkan Pak. Jadi kalau kita dalam bidang akhlak ini Pak, nanti jenengan dengan saya, Masya Allah, izin Pak ngomong saya salaf itu malu sebenarnya. Tapi tetap keinginan untuk mengikuti jejak salaf itu harus ada. Tapi kalau kemudian mendekatkan diri saya sudah termasuk salaf, ini malu kita mengatakan demikian. Malunya apa? Kanok gone. Ngerti kanok gone? Apa maksudnya? Tidak sebanding kita Pak. Amat sangat jauh. Dari segala sisi. Dari situlah yang kemudian membangunkan motivasi semangat lebih baik untuk belajar mengikuti jejak para salaf ini. Makanya pelajari nih wow. Dari mulai keikhlasan, Masya Allah. Para generasi salaf itu ada yang di antara yang ditakutkan para ulama-ulama sunnah. Kenapa Pak? Takut terkenal. Mereka itu orang-orang sunnah itu, ulama-ulama sunnah itu yang paling ditakuti di antaranya Pak, takut terkenal. Dan sesuatu yang paling disenangi apa? Dicaci maki. Kula mbek sampean piye? Sing disenengi, sing gak disenengi. Kewalian ya. Ya, seneng viral itu seneng kita. Bon ya. Jadi yang ketiga yang kedua apabila kamu hasad, ya merasakan hasad itu bereaksi maka jangan berlaku zalim. Contohnya ngeten lho Bu, Yang saya maksud sifat hasad bereaksi itu, orang kalau tidak suka kepada orang lain, waktu menceritakan nama orang yang nggak disukai itu, yang disebutkan itu kelebihannya atau kekurangannya, itulah dolimnya. Itulah dolimnya. Kalau ada orang membicarakan si fulan, si A katakan, lah kita kurang senang dengan si A, kita kurang senang dengan si A ini atau si fulan tersebut, kita nggak senang dengan dia, ya. Lalu orang menyebut-nyebut namanya dan memuji-mujinya di hadapan kita. Coba hati kita rasanya seneng, ridho atau nggak ridho? Membiarkan pujian itu atau membantah? Sampean karena nggak ngerti dia muji-muji itu, saya itu tahu jeroane. Mungkin pernah dibedeti dia. Itulah kedolimannya. Nanti akan kita bahas lebih rinci nanti ya. Karena ini masalah sangat bahaya, dan tidak pantas seorang thalabul ilm menyimpan sifat ini. Dan lebih buruk lagi, lebih nggak pantas lagi kalau thalabul ilmu nggak rumongso kalau dirinya itu ada hasad, nggak sadar, itu lebih buruk lagi. Astagfirullah. Lebih buruk lagi kalau dia nggak menyadari kalau di dalam dirinya itu ada benih-benih hasad. Kenapa? Sudah bisa dipastikan orang ini nggak akan sembuh dari hasad. Nggak akan sembuh. Ya Allah. Dan itu yang ketiga ya. Ini nasihat Nabi, solusi yang dikatakan oleh Nabi. Jadi yang pertama, kalau terjadi tayyarah, jangan diulang-ulang ceritakan. Kalau terjadi hasad, jangan berlaku zalim. Ngatan. Yang ketiga, ini.
Yang ketiga, wa idza dzananta, dan jika engkau ditimpa dzon, ada prasangka kepada seseorang, fala tahqiqu, jangan menyelidiki. Jangan kepo. Kalau terjadi dzon di hatimu, jangan engkau menyelidiki. Kenapa? Ini satu paket. Orang kalau curiga, orang kalau dzon dengan curiga beda ya. Kalau curiga itu adanya peristiwa, Pak. Beda ya. Ada sedikit perbedaan dikit ya. Prasangka dengan curiga itu sama apa enggak? Enak nggak jawab? Ya. Sama, bakhil dengan kikir. Ya. Jadi pada saat orang merasakan dzon, merasa ada dugaan-dugaan yang tidak benar, maka tidak boleh menyelidiki. Tidak boleh menyelidiki. Ini kok gandengan soalnya. Kalau menyelidiki dosa kita. Walaupun kelihatannya tidak menyelidiki. Kadang-kadang pura-pura tanya. Pura-pura tanya. Ada ikhwan kita kena kasus satu misal, kok jarang ngaji, kita dengar-dengar, akhirnya kita mantapkan berupa pertanyaan kepada salah seorang yang teman dekatnya orang yang punya masalah itu. Ya, kelihatannya nanya, namun itulah yang disebut dengan menyelidiki. Itu yang dimaksud dengan menyelidiki. Nah itu identik. Pun ini wasiat dari Nabi SAW berkaitan dengan hasad. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas adalah definisi hasad. Apa yang dimaksud dengan hasad? Qala Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, al-hasad, yang dimaksud hasad itu adalah karahatul insan ma an'amallahu bihi ala ghairihi. Ya. Hasad itu adalah seseorang yang tidak menyukai, seseorang yang membenci, orang yang membenci terhadap kenikmatan Allah yang diberikan kepada selain dirinya. Itu yang dimaksud hasad. Adanya kebencian pada seseorang, ya, jika seseorang merasa benci terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada selain atau kepada orang lain. Nah, itu namanya hasad. Nah, ini sifatnya luas, bisa jadi pribadi, bisa jadi kolektif ijtimai. Kolektif ijtimai. Makanya seperti kajian-kajian itu saya minta ya teman-teman yang di majelis-majelis taklim, yayasan-yayasan, lembaga-lembaga, sekolah-sekolah Islam, ya, hendaknya antar majelis saling bekerja sama, saling ta'awun, bukan saling persaingan. Satu, tolong diingat-ingat para pengelola kajian, para pemegang lembaga. Jelas ini? Ya, jadi majelis taklim jangan dibuat persaingan. Bangga-banggaan ustadz yang ngajar, bangga-banggaan jamaah. Sangat buruk. Ya, sangat buruk. Di beberapa tempat sebab terjadi demikian. Jangan demikian. Ini rusak nanti.
Ya. Nanti akhirnya kalau kesana nanti program semuanya yang ada di tempat tersebut itu program untuk berbangga-banggaan, bukan untuk ibadah. Bukan dibangun di atas ibadah, dibangun di atas persaingan. Nah, jangan ini sangat tidak benar, sangat tidak benar. Udah ya? Lah ini nanti indikasinya apa? Bisa masuk ranah hasad. Ranah hasad. Satu misal di majelis kita agak sepi, di majelis lain orang lain banyak. Atau ada orang atau ustadz yang mungkin terkenal sulit ngajar kita, ngajar di tempat orang lain yang kita nggak suka. Lah ini yang nanti perlu diwaspadai. Perlu diwaspadai. Nah, penyakit hati niku mlebune ning ati niku mboten krasa, Bu. Sampai ulama mengatakan apa? Samarnya penyakit hati ketika masuk ke dalam hati itu lebih samar dari angin yang masuk ke pori-pori. Ya napa? Hah? Gimana, Bu? Jenengan menghirup udara, masuknya udara ke hidung kita ini lebih halus lagi penyakit hati. Sebab kalau udara masuk ke hidung kita dan sedikit saja tersumbat, itu terasa. Itu terasa. Udah ya? Nah, ini definisi hasad. Ya. Kemudian berikutnya tentang anwa'ul hasad, pembagian hasad. Pembagian hasad. Hasad dibagi menjadi dua. Hasad dibagi menjadi dua. Yang pertama, hasad yang diharamkan. Hasad yang diharamkan. Yang kedua, hasad yang dianjurkan. Adapun hasad yang dianjurkan ini dinamakan ghibthah. Saya ulangi, hasad yang dianjurkan itu dinamakan apa? Ghibthah. Apa perbedaannya, Pak? Kalau hasad yang diharamkan itu berangkatnya dari kebencian. Berangkatnya dari apa? Kebencian. Iri kepada orang lain tentang kenikmatannya, tentang keberhasilannya, tentang kesuksesannya, itu diawali dengan kebencian. Perhatikan, orang kalau iri yang dilandasi dengan kebencian, pasti hatinya menginginkan nikmat itu hilang dari orang tersebut. Ya, satu misal mendirikan sekolahan, satu misal. Lalu kita dengar si fulan ini yang kita nggak suka ini, yang kita hasati itu sekolahnya itu lancar dan sukses. Lancar dan semakin sukses semakin sakit hati kita. Ini hasad yang diharamkan, berangkatnya dari suatu kebencian. Kalau usahanya dia gagal, dia sewenangnya minta ampun. Jadi kalau orang yang dibenci ini gagal usahanya, gagal programnya, gagal lembaganya, kita yang mendengar merasa senang. Perhatikan, saat kita mendengar orang lain mengalami kebangkrutan, kerugian, musibah, kita senang. Saat orang lain kita dengar mendapat kesuksesan, keberhasilan, kita susah. Itu tanda-tanda hasad sudah tumbuh di hati kita. Perhatikan. Perhatikan. Jadi pribadi niku dirasakan. Ya, pribadi itu
dirasakan. Itu belajar menjadi bagaimana menjiwai para sahabat. Para sahabat itu ngerasakan perbedaan-perbedaan dirinya. Mari ngaji, ambek sadurunge ngaji, dirasakno perbedaan. Itu dirasakan para sahabat, dirasakan. Perbedaan-perbedaan wataknya, pas ngaji dengan pas di rumah kok beda. Nah, itu dirasakan. Ya. Nah, jadi hasad ada berapa tadi? 2. Yang pertama hasad yang diharamkan, yang kedua apa? Hasad yang dianjurkan tadi apa namanya? Ghibthah. Apa bedanya? Jadi kalau perbedaannya, kalau hasad yang diharamkan itu berangkatnya dari kebencian. Nah, adapun ghibthah, hasad yang dianjurkan itu berangkatnya dari kekaguman, kecintaan kepada orang yang dihasati ini. Ya, makanya disebutkan oleh Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada hadis yang berasal dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnataini. Tidak boleh hasad kecuali 2 hal. Nah, niki hasad yang dibolehkan itu wonten kalih. Ada 2. Iri namun berangkatnya dari kasih sayang. Iri berangkatnya dari kecintaan. Itu disebut ghibthah. Maka Nabi menyebutkan tidak boleh hasad kecuali dalam 2 hal. Yang pertama, rajulun atahullahu malan. Seseorang yang diberi oleh Allah harta yang banyak. Kaya, berkecukupan, berlebihan. Ya. Fasallatahu ala halakatihi fil haq. Dan dia menyerahkan dan menghabiskan harta tersebut dalam urusan kebenaran. Nah, jadi kalau kita ngelihat ada orang kaya yang menghabiskan hartanya atau menyerahkan kekayaannya kepada jalan-jalan kebenaran. Nah, ini baru kita boleh iri ngelihat begitu. Iri. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, jadi kalau kita ngelihat orang berkecukupan, diberi kelebihan oleh Allah, lalu dihabiskan hartanya itu untuk apa? Nah, untuk kebenaran tadi, untuk membantu teman-teman yang fakir, untuk membantu kelancaran dakwah, untuk membantu pelajaran sekolah-sekolah Islam yang minus, itu hartanya dihabiskan untuk sana. Diserahkan dalam urusan-urusan seperti itu. Masya Allah. Ini yang pertama. Jadi kalau kita ketemu orang demikian iri, itu dianjurkan. Yang kedua, wa rajulun atallahi hikmah. Yang kedua, hasad yang dianjurkan adalah seseorang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia memutuskan, dia menetapkan sesuatu biha dengan ilmunya. Dia menghukumi sesuatu, dia memutuskan sesuatu, dia menempatkan sesuatu, menyelesaikan sesuatu itu dengan ilmunya. Wa yu'allimuha, dan dia pun mengajarkan ilmu tersebut. Nah, jadi kalau ketemu orang ahli ilmu seperti ini, itu dianjurkan kita iri kepadanya. Jadi
alul ilmu yang kita wajib iri kepadanya itu kalau orang itu punya ilmu, ya, namun dia betul-betul soleh dengan ilmunya itu. Berkata dengan ilmu, berpikir dengan ilmu, berbicara dengan ilmu, bersikap kepada orang lain dengan ilmu. Orang melihat demikian, maka iri itu dianjurkan. Nah, adapun iri dari dua hal ini itu terlarang. Sudah, ini macam-macam hasad. Sekarang dampak buruk dari hasad. Dampak buruk dari hasad. Disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala tentang beberapa persoalan berkaitan dengan dampak buruk dari hasad, memiliki bahaya yang sangat besar. Kata beliau mengatakan, barang siapa yang di hatinya ada hasad, dia akan ditimpa musibah-musibah yang mengerikan. Insyaallah. Apa saja? Pertama, karahatuhu ma qaddarahullah. Musibah yang pertama bagi orang yang punya hasad adalah membenci takdirnya Allah Ta'ala. Insyaallah. Ini Pak, gak kerosong gitu. Kita itu ngaji, pakaiannya dibungkus dengan bungkus syar'i, tapi di hatinya benci dengan takdir Allah. Hukumnya bagaimana? Haram kita demikian. Saya coba, ayo Pak, ibu-ibu, siapa yang bisa sedikit menerangkan ini? Letak kufurnya dia kepada takdir itu di mana? Ini pelaku hasad, nggih, pelaku hasad. Mboten ngantuk nih. Nggih. Saya ujian iki aja dikek kipas teman-teman. Itu juga bahaya seperti hasad ini. Nah, ayo. Coba Bapak. Orang yang hasad itu ditimpa musibah pertama apa? Dia benci kepada takdir. Tidak sadar nih Pak, jelas bukan sadar. Saya coba terangkan di mana letak benci kepada takdirnya. Mosok ngaji sunnah itu benci karena takdir, gak cocok. Tapi terjadi Pak. Terjadi. Benci takdirnya di mana? Kan terus ini kan samar ini kan. Masa kita ngaji rono-rono bab takdir itu kita pasti wajib meyakini. Kok justru kita menyimpan kebencian kepada takdir? Kebencian takdirnya di mana? Ini mengerikan loh, benci kepada takdir ini hukumnya haram. Ayo, letaknya di mana? Yo, ini hasad, berkaitan dengan hasad. Berarti berkaitan dengan orang lain. Ayo, letak benci pada takdirnya di mana? Apa Ibu? Coba kita lihat ayatnya sekarang. Supaya jelas. Kita buka surat 2 ayat 89 sampai ayat 90. Sudah ketemu Bu? Iya. Ayat 89 dan 90.
walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Silakan. Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapatkan kemenangan atas orang-orang kafir, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu. Terus Alangkah buruknya hasil perbuatan mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Karena itu mereka mendapat murka sesudah mendapat kemurkaan. Dan untuk orang-orang kafir siksaan amat menghinakan. nah, letak benci kepada takdirnya di mana? Kita lihat orang Yahudi. Ayat ini berkaitan dengan sebab penolakan orang Yahudi kepada kenabian, kerasulan Nabi Muhammad SAW. Saya ulangi. Dua ayat ini menjelaskan tentang sebab-sebab kenapa orang Yahudi menolak, kenapa orang Yahudi mengingkari kerasulan Nabi Muhammad SAW. Perhatikan. Ya. Ayat 89 itu menjelaskan sebelum Nabi diutus, itu orang Yahudi itu tiap hari berdoa kepada Allah. Saya ulangi, ayat 89 itu menjelaskan sebelum Nabi Muhammad diutus, orang Yahudi itu setiap hari berdoa. Apa doanya, Pak? Allahumma ba'ath lana ma najidu indana. Wahai Allah, utuslah nabi yang kami dapatkan di dalam kitab-kitab kami. Nah, yang dimaksud nabi yang ada di dalam kitabnya itu siapa? Nabi Muhammad. Kan di dalam kitab Taurat itu dijelaskan nanti akan datang seorang nabi akhir zaman, kan gitu. Nabi yang akan terakhir, sifat-sifatnya itu dijelaskan di dalam kitab Taurat. Nah, di dalam kitab Taurat itu juga dijelaskan apabila Nabi nanti sudah datang, lalu orang berbaiat kepadanya, mengimaninya, mengikutinya, membelanya dan mengikuti agamanya, maka orang itu akan diberi kemuliaan oleh Allah, dimenangkan oleh Allah. Itu janji Allah dalam Taurat. Makanya orang Yahudi berdoa kepada Allah, ya Allah, turunkan nabi yang engkau janjikan di dalam kitab kami. Ini ngoten, Pak. Itu penjelasan ayat 89. Ya. Nah, kemudian setelah itu falamma ja'ahum ma arafu. Perhatikan. Akhir dari ayat 89. Maka tatkala nabi itu pun datang ke tengah-tengah mereka. Paham ya? Nabi diutus Allah di tengah-tengah mereka. Ma'arafu, apa yang mereka kenal dari Muhammad ini. Maksudnya apa ini yang dimaksud? Ada dua tafsir di sana. Orang Yahudi mengenal karakteristiknya. Yang kedua, mengenal asal usulnya. Saya ulangi. Yang pertama mengenal karakteristiknya, yang kedua mengenal apa?
Nah, begitu mengenal Muhammad itu asal usulnya itu dari Bani Ismail. Ini perhatikan, falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Begitu diketahui Muhammad ternyata dari Bani Ismail, langsung mereka mengkufuri kerasulan Nabi Muhammad, mengingkari kerasulan Nabi Muhammad. Seraya mengatakan, mengapa kerasulan terakhir diberikan kepada orang yang namanya Muhammad, yang silsilahnya kepada Bani Ismail? Karena orang Yahudi menganggap orang Bani Israel itu lebih berhak dengan kerasulan yang terakhir itu. Perhatikan, ini asal usulnya. Jelasnya? Nah, perhatikan Pak. Memberi gelar derajat kerasulan itu haknya siapa? Allah. Dalam memberi nikmat berupa kerasulan, memberi nikmat berupa kenabian, itu haknya siapa? Allah. Memberi nikmat berupa hidayah, nanti dikasihkan oleh siapa yang dipilih Allah, itu haknya siapa? Allah. Ngasih kesuksesan, itu haknya siapa? Allah. Terus kita benci, kenapa kok dia yang sukses? Sakitipun pahami? Kalau kemudian kita ngelihat ada orang yang kita nggak suka tadi, kok sukses, kok berhasil, lalu kita gregetan dengan keberhasilan ini, inilah ingkar kepada takdir itu. Di sini letak pengingkaran kepada takdir itu. Kenapa? Kesuksesan, keberhasilan, nikmat itu kan tergantung Allah. Suka-suka Allah mau dibagikan kepada siapa saja. Jenengan kok sewot? Iya mangga. Ini kisah sadar Pak. Ngaji mempeng, ngajine mempeng. Sosial mempeng tapi dibungkus dengan hasad. Bahkan yang lebih mengerikan, orang sosok berdiri di atas Al-Quran dan Sunnah dibangun di atas ingkar kepada takdir. Gak sadar. Pun letak ingkarnya tadi di mana? Dia nggak terima kenapa orang yang dibenci kok mendapat nikmat. Kenapa orang itu kok mendapat nikmat? Lah terserah Allah toh. Masa Allah mau ngasih rezeki kepada orang dikehendaki Allah izin panjenengan? Sampun Ibu paham? Letak pengingkaran mereka kepada takdir di mana? Mereka membenci apa yang diperbuat oleh Allah. Perhatikan Pak. Kenapa Allah kok memberi dia? Dia benci kepada kebaikan dan benci kepada Allah tentang perbuatannya. Dia benci dengan perbuatannya Allah. Kenapa Allah ngasih dia? Ini letak pengingkaran dan ini samar. Ya Allah, dohirnya kita syar'i tapi dipenuhi dengan hasad. Karena hasad akibatnya kita benci kepada dan itu bukan sifatnya orang yang beriman. Karena takdir itu wajib diimani. Iya, takdir itu wajib diimani. Loh, jarku ya ojo iku sing berhasil, lah jarmu. Jarku ojo iku sing berhasil, lah jarmu iku lah. Jari Allah kan sece mana. Terserah Allah mau. Makanya Pak, peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita itu ujian bagi kita. Ujian bagi, awas dong nggih. Sebabnya tentu Bapak Ibu tolong diperhatikan. Diakui atau tidak, di hati kita itu mesti ada orang yang tidak kita suka, itu mesti ada. Hah? Iya. Gak mungkin kita itu semua orang kita senang, itu tidak mungkin. Termasuk teman-teman ngaji.
ada orang-orang yang tidak kita sukai. Nah, begitu kita dengar orang yang tidak kita sukai itu dapat nikmat, lalu kita mangkel kita kepada orang mendapat nikmat, itu Anda benci dengan perbuatan Allah. Ngapain sih Allah itu kok? Loh, Allah ngapain gitu. Sadar gini nih? Gak sadar. Demi Allah gak sadar. Makanya para ulama mengatakan penyakit yang paling diobati, yang paling sulit itu hasad. Kenapa? Pelakunya 99% gak sadar. Ini kini buat ngaji tazkiyah gak akan ketemunya tadi. Wallahi. Nah, ngaji tahlil gak ketemunya tadi. Gak akan ketemu. Masuk kita itu ngaji dalil, ngaji bab akidah, kok benci dengan takdir? Kenyataan. Kan nggak percaya kalau kita membenci takdir, kan seakan-akan nggak percaya karena nggak sadar. Pun itu dampak buruk yang apa tadi? Pertama. Ya, yang kedua, musibah yang kedua, orang yang hasad, sifat hasadnya itu akan menghabiskan amal-amal solehnya. Ya Allah. Sifat hasadnya itu menghanguskan, membakar, membinasakan amal-amal solehnya. Disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin, beliau mengatakan annal hasad, sesungguhnya kedengkian, yakulul hasanat, itu akan memakan kebaikan-kebaikan, kama takulun nar al-hatabah, sebagaimana api memakan kayu bakar. Nanti kan penyakit hasad itu bisa memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Letak rahasianya di mana, Pak? Kok bisa? Hasad itu bisa menghabiskan amal-amal soleh kita. Kok bisa? Dari mana kita ngelihatnya? Qal, berkata Syekh Utsaimin, li'annal ghalib, karena pada umumnya annal hasid, orang yang hasud, orang yang dengki, itu pada umumnya orang yang dengki, ya tadi alal maksud, berbuat dolim kepada orang yang dihasadi. Pada umumnya orang yang hasad itu pasti berlaku dolim kepada orang yang dihasadi. Bentuknya kayak apa supaya lebih jelas? Beliau katakan di antaranya bidzikri ma yakrahu, menyebutkan apa saja yang dia tidak sukai dari sifatnya. Nah, coba kalau di antara bapak ibu satu misal benci saya, satu misal, ketika kita menceritakan, Anda menceritakan saya kepada orang lain, kalau posisinya Anda tidak suka dengan saya, lalu ada orang lain nanya ke jenengan, nek ngaji Ustaz Rok niku yo napa? Hati-hati. Akhirnya diungkapkan apa di situ? Mengungkapkan yang dia tidak sukai dari diri saya. Perhatikan. Ngapunten Bapak Ibu nggih, kalau kita menceritakan orang yang tidak kita sukai, perhatikan, kalau kita menceritakan orang yang tidak kita sukai, yang kita ceritakan itu kekurangan atau kelebihannya? Apa?
itu dolimnya. Di situ letak dolimnya. Nah, begitu kita menceritakan kekurangannya, begitu kita menceritakan keburukannya, satu amalan ditransfer oleh Allah ke orang yang kita bicarakan. Satu kali cerita, satu kali amal pahala ditransfer oleh Allah. Dah siap-siap. Hati-hati makanya. Apa tujuannya? Perhatikan, ini keburukannya di sini, Pak. Kenapa orang yang benci tadi menceritakan orang yang dibenci tentang keburukannya? Menceritakan tentang kekurangannya. Tujuan utamanya adalah wa tanfirun nas anhu. Wa tanfirun nas anhu. Supaya orang-orang itu menjauhi orang yang dibenci. Ya Allah. Jadi diceritakan kejelekannya, diceritakan kekurangannya, diceritakan keburukannya, itu supaya orang lain menjauhi orang tersebut. Itu target pertama, Pak. Jadi busuk sekali ini. Tujuannya supaya orang lain menjauh. Yang kedua, apa tujuannya? Wal hattu min qadrihi. Ya Allah. Tujuan yang kedua adalah untuk menjatuhkan martabatnya di hadapan orang lain. Supaya orang lain tidak mengaguminya, supaya orang lain tidak memujinya, supaya orang lain tidak menyanjungnya, supaya orang lain tidak kagum kepadanya, supaya orang lain tidak mengaguminya, ditunjukkan aib-aibnya. Jadi busuk sekali orang yang hasad ini. Ya Allah, ini busuk sekali hatinya. Bahaya, makanya bahaya. Iya. Sebentar kita cari dalil. Kita lihat sampai terjadi kerusakan yang sangat besar dari anak-anak Adam. Kita lihat surat Al-Maidah ayat 27. Surat Al-Maidah ayat pinten? 27. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Iya. Ceritakanlah kepada mereka. Nggih jenengan jeneng diwaca pun. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, yaitu Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima dari orang yang lain, yaitu Qabil. Dia berkata, Qabil, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Pertama, ibu perhatikan, pertumpahan darah pertama kali terjadi itu karena hasad. Perhatikan, pertumpahan darah pertama kali terjadi disebabkan karena
Dan itu pelakunya saudaranya sendiri. Orang belum banyak, persaingan belum terlalu ketat. Orang belum banyak ini, masih segelintir manusia sudah terjadi pembunuhan. Pertama kali disebabkan karena hasad. Makanya hasad itu pada puncaknya nanti ada dua pembunuhan yang akan dilakukan. Pertama pembunuhan karakter, yang kedua pembunuhan fisik. Itu. Makanya kita lihat sekarang ini di YouTube kalau kita sibuk dengan YouTube, ya, orang-orang yang membicara tentang Islam dengan nama-nama yang gak enak-enak ya ditujukan kepada para pelaku sunnah, para orang-orang yang belajar sunnah, dikasih julukan. Itu disebabkan kebencian. Disebabkan apa? Kebencian. Membunuh karakternya umat ini supaya orang gak tertarik kepada Islam, supaya orang menjauhi Islam. Itu kalau arealnya area luas ini. Sampai seperti itu. Dia berbohong itu wajib, Pak. Berbohong itu wajib. Dusta itu harus. Kalau perlu bersumpah untuk menyatakan buruknya sesuatu yang dia benci itu. Maka demikian pula tentang personil manusia ketika diliputi oleh sifat hasad. Di situ letak kedolimannya, ya Allah. Dia ceritakan kejelekan-kejelekannya, dia ceritakan keburukan-keburukannya. Supaya apa? Tujuan pertama supaya orang menjauhi dirinya, menjauhi orang yang dia benci. Yang kedua apa? Menjatuhkan kehormatannya. Ini betul menunjukkan hati pelaku hasad itu adalah hati yang paling busuk di antara hati manusia. Insyaallah. Yang ketiga, apa musibah bagi orang yang hasad? Yang ketiga, ma yaqa'u fi qalbil hasid minal hasrati wal jahim wan nar allati ta'kulu aklan. Masya Allah. Orang yang hasad itu akan merasakan kesedihan. Orang yang hasad itu merasakan kesedihan. Wal jahim wan nar, ya seperti panasnya api yang sangat panas, yang memakan makanan, yang membakar makanan. Panas sekali terasa itu. Kapan rasa panas itu dirasakan? Jiwanya orang yang hasad merasa panas, merasa tersakiti. Kullama ra'a ni'matan minallahi ala hadzal maksud. Masya Allah. Jadi rasa panas, rasa sakit, rasa derita, rasa gelisah dialami orang yang hasad setiap kali mendengar orang yang dibenci dapat nikmat. Ya Allah. Setiap kali orang yang dibenci dapat nikmat, dia dengar berita itu, setiap kali mendengar berita itu hatinya terasa panas, hatinya merasa tersiksa, jiwanya merasa terbakar, marah dan mangkel. Makanya jenengan lihat bagaimana Allah mengumpamakan, menggambarnya istrinya Abu Lahab. Gimana Allah katakan? Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya Abu Lahab si pembawa kayu bakar. Jadi apa tugasnya? Tugasnya istrinya Abu Lahab itu ngelutus. Untuk apa? Menyebarkan kebencian. Ngaten. Dan di negara kita ini ada
partai khusus untuk ini. Lutus. Ada partai khusus untuk ngelutus itu ada. Partai lutus. Wis gak usah diterjemah. Ada. Jadi penggaweane iku gak ono liyane, pokoke ndoleki kesalahan lalu di-share kesalahan itu. Disebarkan, dikomentari, inilah keburukan, inilah kekurangan, inilah kejelekan, macam-macam. Iya. Astagfirullah. Ada komunitas khusus untuk begini itu ada. Ada dibuat itu. Supaya gaduh, supaya kacau. Makanya kalau ketemu orang seperti ini bacakan surat Al-Lahab. Ya. Atau ada ibu-ibu punya kebiasaan kayak ngono kuwi. Nek ketemu wong ngene iki tabat yada. Dia enggak sadar kalau dibacakan untuk dirinya. Astagfirullah. Ini panas, dia tersiksa. Setiap melihat kesuksesan, setiap melihat keberhasilan, sakit hatinya itu, Pak. Tersiksa dia. Ingin menghancurkannya, ingin merobohkannya, ingin merusaknya. Padahal itu kesuksesan. Betapa busuknya dan betapa hancurnya. Dan ini tidak kita bayangkan kalau yang memiliki hati ini adalah orang-orang yang ngaji. Ya Allah, sangat memungkinkan demikian. Makanya hati-hati. Berikutnya, yang keempat, musibah bagi para pelaku hasad. Musibah bagi para pelaku. Apa yang keempat? Anna fil hasadi, sesungguhnya di dalam hasad tasyabbahan itu adanya penyerupaan bil Yahudi dengan orang Yahudi. Ya Allah. Jadi di dalam penyakit hasad itu ada penyerupaan dengan orang Yahudi. Ya. Maklum anna man ata khoslatan min khisalil kuffar sara minhum fi hadhil khoslah. Perhatikan. Telah diketahui barang siapa yang memiliki atau yang membawa salah satu dari kebiasaan karakter dasar orang kafir, barang siapa yang dalam dirinya itu terdapat sifat-sifat atau penyerupaan dengan orang-orang kafir, sara minhum fi hadhil khoslah, maka dalam hal ini dia adanya penyerupaan bagian dari orang kafir tersebut. Barang siapa yang dalam dirinya itu ada karakter yang dia lakukan sama dengan kebiasaan orang kafir, maka dia dalam hal ini memiliki kesamaan sama dengan mereka. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Jadi nek kula mbasa menyimpan sifat hasad, berarti kita meneruskan jejak-jejaknya orang Yahudi. Ya Allah. Akhirnya ditanya, lah kalau yang ngaji itu orang salaf, ya salaf Yahudi. Sifat, makanya sifat niki kudu ditandani sing temen. Kemudian
Yang kelima, annal hasad, bahwasanya sifat hasad yunafi kamalul iman. Masya Allah, sifat hasad itu menghilangkan kesempurnaan iman. Makanya mau ngaji mboten pantes duwe sifat ngeten iki. Adu-adu, manas-manasi kancane mboten cocok. Mboten cocok. Mosok kula mbek sampean niku ahli wudu, ahli ngrasani kan gak cocok. Lapo sampean kemu-kemui. Saya coba orang berkumur itu tujuannya apa sih? Saya apa sih tujuannya? Siji, ngilangi rosokane panganan. Nah, ngono to. Bekas-bekas makanan itu supaya bersih. Sebab itu nanti kalau nyelempit di sela-sela gigi itu menghilangkan kecantikan panjenengan. Coba sampean guyu wong sampean cantik, guyu metu kangkunge kan elek kalian. Dengar bener. Senyum ketok lomboke. Lah elek to manusia ini dadi hilang. Itu tujuan pertama orang berkumur. Menghilangkan apa? Sampah-sampah, kotoran-kotoran, bekas-bekas makanan di dalam mulut. Yang kedua apa? Menghilangkan bau yang gak enak dari mulut. Itu dianjurkannya berkumur itu begitu supaya bersih. Gitu. Kalau kotoran berupa bekas makanan saja tidak boleh ada di sini. Dan bau yang tidak enak pun tidak boleh ada di mulutnya orang mukmin. Bagaimana orang mukmin kok tambah lebih buruk dari itu? Memenuhi ucapan-ucapannya dengan adu domba, memenuhi ucapannya dengan namimah, memenuhi ucapannya dengan ghibah. Kok bisa? Waktu berkumur ku mikir apa? Terus sing mbok kumuri iku ya apa? Hah? Hati-hati loh Bu, terutama mengomentari tentang kekurangan orang. Hati-hati, kita diuji sering gagal di sini kita. Ngapunten sekali, ngapunten sekali. Kita sering gagal di sini jadi orang baik itu. Tidak bisa mensikapi kekurangan orang yang ada di sekitar kita. Masya Allah. Awas Ibu, awas. Awas. Jenengan tahu peristiwa Umar bin Khattab ketika membicarakan pelayan yang dia bawa. Kan waktu itu Abu Bakar dengan Umar melakukan perjalanan, terus mengangkat seorang jadi pelayan. Nah, kebiasaan orang Arab begitu. Nanti pelayan ini tujuannya apa? Untuk mengangkati barang, mindah barang, naik turunkan barang, ya, ngambil barang yang kurang, beli yang kurang. Nah, itu nanti tugasnya pelayan ini. Nah, satu saat Umar dan Abu Bakar melakukan perjalanan membawa seorang pelayan. Nah, di tengah jalan tertidur mereka semuanya. Qadarullah, bahan makanannya habis. Jadi Abu Bakar keturun, Umar keturun, pelayan yo keturun. Nah, qadarullah, Umar bangun terlebih dahulu, kemudian membangun Abu Bakar dan pelayannya masih tidur. Dan belum ada apa-apa persiapan di sana. Wong makanan dan minumannya habis juga. Akhirnya Umar berbicara dengan Abu Bakar. Ya Abu Bakar, kita kayaknya kehabisan makan. Nah ini pelayan kita kok tidur. Nyeletuk yang namanya Umar itu. Ternyata pelayan kita ini doyan tidur. Pelayan kita ini doyan tidur. Akhirnya dibangunkan oleh Umar, disuruh datang kepada Nabi untuk minta bekal tambahan. Si pelayan berangkat menemui Nabi. Ya Rasulullah, saya pelayannya Umar dan Abu Bakar. Kami melakukan perjalanan dan kehabisan bekal. Kami minta kepada Anda membantu perbekalan kami supaya kami bisa melanjutkan perjalanan. Apa kata Umar? Kata Nabi, kembalilah kamu. Kembalilah kamu. Loh kenapa? Aku sudah melihatnya, dua majikanmu ini sudah kenyang sekarang. Dua majikanmu sudah kenyang. Kamu pulang sekarang. Nah karena yang ngomong Nabi, pelayan ini pun percaya.
percaya bahwa Umar dan Abu Bakar sudah selesai makan. Padahal kehabisan bekal. Tapi karena yang ngomong Nabi itu percaya. Akhirnya datang pelayan ini menemui Umar dalam keadaan tangan kosong. Umar bertanya, "Hai pelayan, bagaimana pertemuanmu dengan Nabi?" "Ya, saya sudah bertemu dengan Nabi." "Terus apa Nabi tidak memberi sesuatu?" "Enggak." "Loh kenapa? Apa kamu nggak minta? Kami sudah sampaikan, kami kekurangan bekal." Tapi Nabi ngomong, "Anda berdua sudah kenyang." Maka saya pun pulang karena yang ngomong Nabi. Apa kata Umar? "Bagaimana Nabi mengatakan saya orang yang kenyang sementara kami kekurangan, maka habisan bekal. Baik, biar aku sendiri dengan Abu Bakar yang datang ke sana." Akhirnya Umar dan Abu Bakar pun berangkat menemui Nabi SAW. Disampaikan perkaranya ini. "Ya Nabi, wahai Rasul, kami dalam perjalanan kehabisan bekal dan kami belum makan." Apa kata Nabi, Pak? "Ya Umar, bukankah kamu baru saja makan daging berdua dengan Abu Bakar? Bukankah kamu baru saja makan daging berdua dengan Abu Bakar?" "Wallah," kata Nabi, "demi Allah, aku melihat daging itu masih ada di sisi gigimu itu." Umar bingung. "Ya Rasulullah, kami kehabisan makan, mana yang kami makan?" "Apa yang kami makan?" Apa kata Nabi? "Bukankah kamu baru saja menghibah pembantumu tadi?" Ngomong apa tadi, Pak? Akhirnya Umar nangis dan minta maaf kepada Nabi. Dan Nabi menolak. "Dosamu bukan kepada aku, tapi kepada pelayan. Datang ke sana, minta maaf kepada pelayan." Nah, jadi pada pegel ya. Awas, hati-hati. Bapak-bapak kalau pas ngomong menceritakan hati-hati. Ini dalam rangka apa? Kalau untuk mencari solusi tidak masalah. Jelas ya? Ngomentari kekurangan orang di sekitar kita itu harus hati-hati. Kenapa? Ini bisa jadi masuk kategori ini. Sampun? Nah, itu yang ke berapa tadi? Yang kelima. Ya Allah. Jadi hasad menghilangkan kesempurnaan iman. Karena Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsih. Ya, seseorang tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sebelum kalian mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai. Nah, kewajiban seorang muslim mencintai saudaranya. Adapun kekurangan yang ada itu pasti ada. Yang keenam, saya singkat saja. Al-hasad khulukun gamim. Hasad itu merupakan akhlak tercela. Ya. Hasad itu adalah perbuatan tercela. Kenapa? Karena orang yang hasad itu selalu memantau orang yang dihasadi. Halo? Napa memantau niku? Nah, jadi kalau ibu-ibu punya hasad dengan tetangga, pasti yang jadi korban itu gorden. Mata-mata ya. Ana tanggane teko montore teko kretek. Pintu dibuka kretek. Alamat niku gorden niku cepot kabeh niku. Gandoli bendino gendinggik tanggane. Astagfirullah. Ini terus ibu perhatikan ini. Coba Bapak perhatikan. Selalu memantau orang yang dihasati. Kemudian apa lagi? Bil haqqi min qadri ikhyanan. Ya Allah. Setelah dia memantau, dilanjutkan apa? Dengan bentuk menghinanya. Menghinanya, meremehkannya supaya kedudukannya itu jatuh di tengah-tengah masyarakat. Merendahkan kedudukannya, menjatuhkan kemuliaannya di tengah-tengah masyarakat. Itu tujuannya.
betapa kejinya, betapa buruknya. Sudah menginginkan kebaikan orang tersebut hilang, ditambah lagi tidak puas dengan keinginan itu, diperburuk keadaannya dengan cerita-cerita yang mengerikan pada orang lain. Itu yang keenam. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ini dampak buruk dari sifat hasad. Maka hendaknya kita jauhi, kita terus belajar terus bersama-sama. Dan saya pesan kepada semuanya untuk selalu mengevaluasi diri, untuk hati-hati dalam perbuatan tersebut. Demikian kajian kita pada pagi ini tentang adab yang kedua, bagaimana sikap seorang pencari ilmu. Hendaknya kita benahi dan kita perbaiki semuanya. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.